Yang bikin kita capek itu sebenarnya bukan kerja, bukan juga karena kita kurang uang. Yang sering bikin capek justru sesuatu yang jarang kita akui. Kita takut kalah. Takut hidup kita kelihatan lebih lambat dari orang lain. Takut dianggap gagal. Takut terlihat biasa saja. Dan anehnya, rasa itu sering muncul justru di momen yang seharusnya bikin kita lega. Misalnya, pas THR masuk atau pas gaji baru cair. Harusnya itu momen yang bikin kita bisa napas sedikit lebih panjang. Tapi yang sering terjadi malah sebaliknya. Baru sebentar uang masuk, tiba-tiba muncul pikiran lain. Gue harus ngapain ya biar hidup gue kelihatan naik? Akhirnya uang yang sebenarnya cukup untuk bikin kita tenang, malah berubah jadi alat buat pembuktian. Bukan buat hidup lebih nyaman, tapi buat memastikan kita nggak kelihatan kalah. Dan kalau dipikir-pikir, kita memang hidup di zaman yang ngerayain satu hal. Cepet. Cepet kaya, cepet naik kelas, cepet terlihat berhasil. Timeline kita penuh dengan orang yang kelihatannya lagi naik level. Ada yang baru beli mobil, ada yang pindah rumah, ada yang liburan ke luar negeri. Dari luar semuanya terlihat seperti progres. Masalahnya yang kita lihat cuma hasil akhirnya. Kita nggak pernah lihat cerita lengkapnya. Kita lihat mobilnya, tapi kita nggak tahu cicilannya. Kita lihat liburannya, tapi kita nggak tahu berapa lama dia harus nutupin tagihannya sekala itu. Kita lihat pencapaiannya, tapi kita nggak tahu malam-malam dia yang penuh hitungan. Dari luar semuanya terlihat cepat, padahal di dalamnya sering penuh tekanan. Dan kalau jujur, sebagian dari kita juga pernah ada di situ. Gue juga pernah ngerasa kaya pas duit masuk. Rasanya sebentar aja, karena setelah itu langsung muncul pikiran lain. Apakah ini cukup? Apakah gue sudah sejauh orang lain? Apakah hidup gue kelihatan berhasil? Yang masuk cuma angka, yang keluar malah rasa tenang. Semakin gue terlihat naik, semakin gue takut jatuh. Lama-lama gue mulai sadar satu hal yang agak nggak enak buat diakui. Mungkin masalahnya bukan di uangnya. Mungkin masalahnya di permainan yang kita ikutin. Karena kalau permainan yang kita mainkan adalah lomba siapa yang paling cepat terlihat berhasil, maka ketenangan hampir pasti selalu kalah. Cepat memang kelihatan keren dari luar, tapi seringkali ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu biasanya bukan uang, tapi pikiran yang gak pernah benar-benar istirahat. Akhirnya gue mulai mempertanyakan sesuatu yang dulu jarang gue pikirkan. Apakah benar hidup harus selalu dipercepat? Apakah benar kita harus selalu terlihat naik? Atau sebenarnya kita cuma terlalu takut terlihat tertinggal? Dari situ gue mulai mencoba pilihan yang mungkin kelihatan sederhana. Gue berhenti mengejar cepat. Bukan berarti gue berhenti punya ambisi. Bukan juga berarti gue nggak pengen hidup lebih baik. Tapi gue mulai lebih peduli sama satu hal yang dulu sering gue korbankan. Waras. Kadang yang bikin kita terus merasa tertinggal sebenarnya bukan karena hidup kita benar-benar lambat. Seringkali cuma karena kita terlalu sering membandingkan arah perjalanan kita dengan orang lain. Padahal setiap orang mulai dari titik yang beda. Ada yang memang sudah punya modal dari awal. Ada yang punya jaringan. Ada yang punya ruang buat gagal berkali-kali tanpa terlalu banyak konsekuensi. Sementara sebagian dari kita harus lebih hati-hati setiap melangkah. Karena satu keputusan salah bisa langsung berpengaruh ke hidup kita. Makanya kadang-kadang langkah kita terlihat lebih pelan. Bukan karena kita malas. Bukan karena kita kurang ambisi. Tapi karena kita sadar setiap langkah punya harga. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus dipermalukan. Justru seringkali itu tanda kita mulai berpikir lebih dewasa tentang hidup. Bahwa tidak semua hal harus dipercepat. Bahwa tidak semua kesempatan harus langsung diambil. Dan bahwa kadang keputusan paling bijak adalah menolak ikut permainan yang sebenarnya tidak kita inginkan dari awal. Karena kalau dipikir lagi, hidup yang terlihat cepat tapi bikin kepala penuh kecemasan, rasanya bukan kemenangan juga. Kadang lebih masuk akal jalan sedikit lebih pelan. Supaya kita masih bisa menikmati prosesnya. Supaya kita masih bisa tidur tanpa terlalu banyak pikiran. Supaya hidup terasa dijalani, bukan cuma dikejar. Jadi kalau belakangan ini lo ngerasa hidup lo lebih lambat dari orang lain, mungkin lo memang sedang berjalan lebih pelan. Tapi itu belum tentu berarti lo tertinggal. Kadang itu cuma berarti lo nggak ikut lomba yang salah. Dan kalau itu benar, itu bukan kegagalan.
itu pilihan. Dan kadang justru itu pilihan paling waras yang bisa kita ambil.